Oke, kita akan masuk kepada bahan yang merupakan pasal terakhir dari fungsi dua peubah. Setelah itu nanti ada satu bab lagi, integral lipat. Relatif lebih mudah integral lipat nanti ya, daripada fungsi dua peubah. Oke, ini saya mulai dari atas saja. Nah, kemarin kita udah membahas terakhir teorinya mengenai maksimum minimum ataupun maksimum minimum lokal dari fungsi dua peubah tanpa syarat apa-apa fungsinya. Ya, asal fungsinya asal X, Y-nya ada di daerah definisinya gitu ya. Nah, sekarang diberi syarat. Jadi sama masalahnya, diberikan fungsi dua peubah, akan dicari titik ekstrim. Nah, kalau ini yang dengan kendala biasanya dicari titik ekstrim global ya, bukan lokal. Kalau dibilang titik ekstrim ya titik maksimum global atau minimum global. Akan dicari titik ekstrim dari fungsi f, tapi dengan syarat ini. Ini apa? Ini adalah gambarnya berupa kurva di bidang ya, hanya XY aja. Jadi titik-titik XY-nya hanya yang ada di kurva G saja. Kalau yang kemarin tanpa syarat ini, jadi XY-nya semua domain dari F. Sekarang enggak di semua domain F, tapi di sepanjang kurva saja. Nah, ilustrasinya. Cari titik maksimum dari fungsi ini. Kalau tanpa embel-embel belakangnya, ya maksimumnya ini tak hingga. Nggak usah dihitung juga kelihatan. X-nya sebesar mungkin, Y-nya sebesar mungkin. Tapi sekarang dibatasi. X dan Y-nya sepanjang kurva ini. Ya. Kita lihat dulu kurvanya dulu. Saya mau merumuskan kurvanya dulu di sini. Sebentar ini. Oh ya, nanti soal-soalnya udah saya siapkan. Jadi tinggal saya jelaskan aja. Ini kita lihat kurvanya. Ini kurvanya bisa saya rumuskan menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat per 2 kuadrat sama dengan 1 gitu ya. Gambarnya berupa elips ya. Elips. Sebentar. Di sini aja. Elips ke arah X sejauh 1 ya, satu satuan. Min 1, 1 ke arah Y-nya 2. 1, 2, min 1, min 2. Jadi ini elips gitu ya. Nah, elips. Salah titik. Ya udah, biar aja. Ini 2, min 2, min 1, ini 1. Oke. Jadi, saya mau mencari titik maksimum dari ini, fungsi ini, tapi X dan Y-nya dibatas di sepanjang ini. Kalau elips ini mau saya gambar di ruang, hasilnya adalah silinder ya. Jadi kalau elips tadi, sorry. Ini kok ganti warna. Kalau coba saya gambar di ruang. Nih, di ruang. Ini elips tadi di bidang X, Y. Elipsnya adalah tadi merah gitu ya. Saya gambar yang bagian ini aja 1/4 nih, yang atas. 1/4 yang ini aja. Ini di sini. Karena kesananya susah. Oke. Kalau digambar di ruang, setnya nggak muncul. Setnya bebas. Setnya boleh sembarang ke atas dan ke bawah ya. Jadi apa bentuknya silinder. Cuma ininya bukan lingkaran tapi elips. Nah, coba kita lihat sekarang ke slide-nya lagi. Gini. Permukaan ini saya gambar. Ini adalah kalau kalian masih ingat dengan gambar-gambar permukaan ruang, ini adalah paraboloida yang dinaikkan 2 satuan ke atas. Kalau tanpa angka 2 ini, dia paraboloida berpusat di 0,0 gitu ya. Kalau ditambah 2, ya naikkan setnya 2. Nah, kita mau mencari maksimum fungsi ini sepanjang elips. Elipsnya saya gambar di ruang, ini jadi silinder.
Ini sepanjang silinder ini. Jadi hanya dilihat di potongan ini. Antara silinder yang ini dengan permukaan ini diiriskan. Irisannya digambar di sini. Nah, mau dicari di titik XY berapa supaya nilai setnya paling tinggi. Gitu ya. Ya tentunya enggak dari gambar. Ini gambar ilustrasi aja. Maksud dari soalnya. Cara mencarinya nanti pakai hitungan tentunya. Enggak pakai gambar. Nah, gambar yang di kanan agak lebih jelas kalau kita gambarkan kurva ketinggiannya. Coba, kalau digambarkan kurva ketinggiannya dari fungsi F tadi, 2 ditambah X kuadrat tambah Y kuadrat, itu gambar kurva ketinggiannya adalah lingkaran-lingkaran biru. Lingkaran dia. Yang ini hasilnya lingkaran ya, karena ini K itu setnya diganti K menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan sebuah bilangan. Tentunya setnya harus positif ini ya, karena ini positif semua. Paling kecil 0. Oke, gambarnya lingkaran-lingkaran yang biru. Kemudian yang hitam itu apa? Yang hitam tuh kurva kendalanya. XY yang memenuhi ini, bentuknya elips tadi. Di sini 1, di sini 2 ya. Nah, kita sebenarnya mencari, sebentar saya mau nanya dulu. Kalau saya berada di titik yang di sini, yang paling luar di sini, yang ditunjuk oleh ujung pen, berapa nilai setnya? Saya tanya Sanya. Di titik yang ditunjuk nilai setnya berapa? Sanya. Mana Sanya? Iya, Pak. Berapa nilai setnya? Maaf, Lupa. Pak, saya bingung, Pak. Kurva ketinggian yang di depan sekali. Loh, kok belum belajar? Kurva ketinggian itu apa? Kurva ketinggian itu titik kumpulan titik-titik X, Y yang nilai setnya sama. Berarti 11 ya, Pak? 11. Semua yang di lingkaran luar, XY-nya, kalau dimasukkan ke fungsi ini, nilainya 11. Gitu ya. Kemudian yang di sini semua 6. Yang di sini semua 3 ini yang di lingkaran ini. Nah, saya mau mencari sekarang berapa yang paling besar nilai setnya. Tetapi XY-nya nggak boleh di sembarang. Harus berada di kurva yang hitam. Di kurva kendala ini. XY-nya harus ada di sini. Kalau dari gambar berarti di 2 ya. Di apa? X-nya 0, Y-nya 2. Gitu. Nilai setnya berapa? 6. Berada di kurva ketinggian dengan nilai level 6. Itu yang paling besar. Yang paling kecil di sini. Nilai setnya 3. Di sini juga 3. Di sini 6 tadi. Begitu ya. Jadi kalau ada gambar kurva ketinggiannya dan kurva kendalanya bisa kelihatan. Tapi kan angkanya belum tentu bulat kayak ini. Nah, di halaman berikutnya kita akan turunkan prosedur mencarinya melalui hitungan. Oke, coba. Ini namanya metode pelipat Lagrange, karena mungkin yang nemukan ini atau mengenang nama dia. Gitu ya. Jadi, kembali. Diberikan fungsi 2 peubah dengan kendala ini. Dengan syarat XY-nya harus di sini. Nah, idenya kayak yang tadi, gambarkan kurva ketinggian dari fxy. Ini gambar kurva ketinggiannya adalah kurva-kurva yang hitam ini ya. Oke. Yang hitam. Jadi sepanjang kurva yang ini, nilai setnya selalu 300. Yang ini 200. Ini 400. Kalau fungsinya bagus, fungsinya bisa diturunkan gitu ya. Nggak mungkin di sini 300, di sini 450, di sini 400. Dia akan continue nilai setnya. Nggak mungkin lompat-lompat gitu ya. Dan kita anggap kita bekerja dalam fungsi yang bagus. Nggak terjadi di sini 200, 300, 400. Di sini 900. Ya, atau di sini 100.
kemudian naik lagi 500, nggak mungkin gitu ya. Akan teratur. Nah, kemudian yang biru itu kurva kendalanya. Jadi XY yang kita pakai untuk mencari titik maksimum harus berada di kurva yang biru. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau mencari di titik X, Y berapa supaya fungsinya paling besar nilainya. Setnya. Titik ini nggak boleh dipakai. Titik di luar ini nggak boleh dipakai. Titik ini, titik di sini nggak boleh dipakai. Harus yang ada di yang biru. Kalau ada di yang biru, coba saya lihat titik ini di sini. Di titik itu nilai setnya berapa? Tanya lagi. Di titik yang ditunjuk, nilai setnya berapa Sanya? Sanya mana mic-nya? 400 ya, Pak. Iya, 400 kan? Karena di kurva ketinggian dengan nilai K-nya 400. Yang di sini 500 ya. Berarti bukan yang ini. Tapi mungkin yang ini. Tapi di sebelah sini ini nggak ada kurva ketinggiannya. Ya. Kalau andaikan di sini ada kurva ketinggiannya kan pasti lebih besar dari 500. Jadi di sini nilai setnya lebih gede lagi. Di sini lebih gede lagi. Di sini paling gede nih. Nilai setnya 600. Nggak boleh ke dalam sini karena harus ada di kurva biru. Titik yang kita pakai itu. Jadi kita lihat kesimpulannya. Jadi ini titik maksimum. Menghasilkan nilai set paling besar. Titik maksimumnya ya posisinya ini ya. X, Y-nya di sini nggak disebutkan jadi nggak tahu berapa. Tapi di titik ini terjadi maksimum. Cirinya apa? Cirinya kurva ketinggian dengan kurva kendala yang biru saling bersinggungan. Kalau di sini kan bukan bersinggungan, berpotongan. Masih berpotongan pasti ada yang lebih gede lagi. Itu kalau mencari maksimumnya. Kalau nanti ada kurva di sini, di dalamnya ada lagi yang lebih gede. Sampai dia bersinggungan. Demikian juga yang paling kecil. Yang paling kecil apakah yang ini? Ini tadi 300 ya. 400. Enggak. Yang ini 300 lebih kecil. Yang di sini lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Nah, yang paling kecil itu terjadi kalau kurvanya bersinggungan. Kurva apa? Kurva ketinggian dan kurva kendala itu bersinggungan. Itu intinya. Itu menjadi kunci untuk menurunkan rumusnya. Oke, ini ceritanya udah saya omong. Bersinggungan ya. Karena kalau belum bersinggungan masih ada lagi yang lebih dalamnya gitu. Atau yang lebih luarnya. Nah, kalau bersinggungan kita lihat gini. Kembali ke arah vektor grad. Kalau saya punya ini kurva F, X, Y sama dengan K, maka kalau ini titik P, grad P itu arahnya tegak lurus permukaannya ya. Tegak lurus kurvanya ya. Ini kurva kan. Ini grad F di titik P. Ya, kalau di titik yang lain, gradnya ke sana. Pokoknya tegak lurus permukaannya. Di lain pihak, kalau saya juga punya kurva satu lagi, kurva G itu ya. Katakan kurva G seperti ini. Ini kurva G. X, Y. Ini kurva kendalanya. Di titik yang sama, titik P. Nah, ini mah agak lurus. Di sini aja gambarinnya. Di titik P, grad dari G gimana? Grad dari G tegak lurus permukaannya ya. Kok nggak jadi biru? Ini grad dari G di titik P. Nah, kalau mereka bersinggungan seperti ini. Ya, saya gambar yang bersinggungan seperti itu. Jadi yang hitam ini kurva ketinggian, yang biru ini kurva kendala katakan ya.
bersinggungan gitu ya. Kalau di gambar tadi lebih cocok terbalik. Yang kendala yang gini. Saya ganti warnanya. Kan ini gambar kurva ketinggiannya. Ini kurva kendalanya sebenarnya sama aja, bersinggungan di titik P. Kita lihat grad ini yang G, X, Y, 0, yang hitam dari kurva ketinggian untuk sebuah nilai K tertentu. Nah, kita lihat ini. Grad dari G, ini yang biru ya, grad G. Grad F, yang hitam, karena melengkung ke sana, grad F ke sana. Ini grad F. Di titik P ya, dua-duanya di titik P. Jadi dia vektornya sejajar ya. Ya berlawanan arah tapi sejajar. Bisa juga terjadi kurva ketinggiannya seperti ini, kurva kendalanya juga lengkungannya seperti ini. Ini yang G, X, Y, sama 0. Ini kurva yang hitam, F, X, Y, sama dengan K. Nah, kembali. Yang biru gradnya ke sana. Keluar dari lengkungannya. Yang hitam gradnya ke sana. Hitam. Nah, yang hitam ke sana. Jadi, kembali grad G dan grad F sejajar. Bahkan ini searah. Yang ini berlawanan arah, tapi sejajar. Nah, tadi kalau terjadi titik maksimum atau titik minimum, mereka bersinggungan. Kalau bersinggungan, maka grad G sejajar dengan grad F. Alasannya mengapa? Karena grad G tegak lurus lengkungannya, grad F juga tegak lurus lengkungannya. Gitu ya. Sejajar, bisa berlawanan arah, bisa searah. Nah, kalau sejajar berarti vektor ini kan vektor ya, haruslah kelipatan ini ya. Atau boleh juga ini kelipatan ini. Pokoknya satu kelipatan yang lain. Bisa kelipatannya negatif kalau berlawanan arah. Bisa kelipatannya positif kalau searah. Nah, dari situ saya punya rumus ini. Jadi, di titik maksimum atau di titik minimum, haruslah berlaku hubungan ini. Ini kunci untuk mendapatkan titik maksimum dan titik minimum tersebut. Dan ini dinamakan metode pelipat Lagrange gitu ya. Oke, rumusnya boleh juga grad G sama lambda grad F, tapi biasanya yang umum dipakai grad F, ini yang mau dicari titik maksimumnya, fungsinya, sama dengan lambda kali grad kendalanya. Udah, rumusnya cuma satu itu. Sekarang kita lihat beberapa kemungkinan. Oh ya, nama dulu. Ini ada kemungkinan dapat titik-titik yang memenuhi ini lebih dari satu. Kalau ada maksimum dan minimumnya pasti ada 2 titiknya. Kalau cuma ada maksimumnya aja mungkin cuma dapat 1. Tapi bisa juga ada beberapa titik nanti. Nah, gimana menentukan mana yang maksimum, mana yang minimum? Ya. Bila terdapat N buah titik kritis, artinya N buah titik yang memenuhi ini. Sebutlah ada 3 itu ya yang memenuhi. Maka mencari titik maksimumnya dan titik minimumnya, tinggal masukkan aja titik yang udah didapat ke fungsinya. Hitung nilai setnya. Yang paling besar jadi maksimum, yang paling kecil jadi minimum. Kalau di masalah ini, pasti maksimum dan minimumnya harusnya ada gitu ya. Salah satu minimal ada itu. Oke. Jadi kalau ada banyak titiknya, titik kritisnya, malah gampang. Cari aja yang paling gede dan yang paling kecil nilai setnya. Kalau cuma dapat 1 titik aja gimana? Jadi mungkin aja hanya ada maksimum atau hanya ada minimum. Nah, kalau cuma dapat 1 titik kritis, maka
bandingkanlah nilai set di titik kritis ini dengan satu titik lain yang bukan titik kritis, nilai setnya dihitung juga. Titik lainnya yang mana? Titik yang mana aja, asal berada di kurva kendala. Nggak boleh ngambil titik yang di luar kendala ya. Jadi misalkan dari hubungan ini, saya dapat satu titik. Saya hitung nilai fungsinya, tapi saya nggak tahu ini titik maksimum atau titik minimum nih. Ya ambil titik lain di sini. Sembarang aja asal di kurva kendala. Masukkan ke fungsi, bandingkan. Kalau ini tadi lebih besar nilainya berarti ini titik maksimum. Kalau lebih kecil titik minimum. Karena apa? Titik yang diperoleh ini pasti kalau cuma satu jadi maksimum atau jadi minimum. Kadang-kadang juga nggak perlu kita bandingkan. Kalau cuma dapat satu, misalkan menentukan nanti ada soal berapa ukuran kotak supaya volumenya maksimum. Kalau cuma dapat satu, pasti itu dapat yang maksimumnya. Karena apa? Kalau bikin kotak ukuran minimumnya pasti 0. Ukurannya 0 aja semua. Nggak usah dihitung. Jadi kalau dapat satu titik, pasti itu titik yang maksimum. Gitu. Sesuai dengan nature atau keadaan alamiah dari persoalannya. Oke, nah tinggal membahas 4 soal ini, kita beres dengan bab ini. Bab fungsi banyak peubah. Oke, karena ini panjang-panjang, maka saya sudah menyiapkan solusinya, tinggal saya jelaskan saja ya. Oke, kita lihat. Nanti ini kan nanti ada di rekaman, PDF-nya juga kalian mungkin perlu ya, nanti PDF-nya saya kirim juga. Oke. Soal nomor 1 dulu. Cari nilai maksimum dari ini sepanjang kendala ini. Itu apa ilustrasi di awal pasal tadi. Nah, sekarang kita nggak usah menggambar lagi kurva ketinggiannya, menggambar lagi kurva kendalanya, itu mah setengah mati kalau fungsinya nggak bagus ya. Tinggal ingat aja rumus ini nih. Rumusnya 1. Jadi kita hitung grad F, hitung grad G, samakan ini, cari X, Y yang memenuhinya, diuji nanti titik maksimum atau minimum. Oke. Jadi saya hitung grad F. Grad F, turunan F ke X, jadi ini 2X, turun ke Y, 2Y. Ini ya. Grad G saya hitung, G-nya turun ke X menjadi 2X, turun ke Y, 2Y dibagi 4, jadi setengah Y. Nah, hukum pelipat Lagrange atau metode pelipat Lagrange mengatakan grad F sama lambda grad G. Lambdanya itu konstanta, nggak tahu berapa, dicari juga ya. Nah, dari sini saya hitung. Grad F, lambda, grad G. Samakan suku yang bersesuaian, 2X sama dengan lambda kali 2X. Jangan dicoret X-nya ya. Karena X sama dengan 0 memenuhi ini. Kalau dicoret nanti nggak kelihatan X-nya. Habis. Kemudian yang kedua, 2Y sama dengan lambda kali setengah Y. Kumpulkan dulu. Nah, yang 2 ini gitu. Kok jadi gitu ya? Kalau dikotakin, ya udah. Saya mau nunjuk aja ini. Melalui, kita lihat ini ada 2 persamaan yang nggak diketahuinya 3 bilangan, yaitu X, Y, dan lambda. Kita sebenarnya hanya perlu menentukan X, Y-nya ya. Lambdanya nggak ada perlunya kita. Tapi di dalam perhitungan, lambdanya ya terlibat juga. Jadi kadang-kadang dicari juga. Nah, 2 persamaan dengan 3 bilangan nggak diketahui, nggak bisa, nggak lengkap. Gitu ya. Perlu 3 persamaan, karena 3 bilangan nggak diketahui. Nah, untuk itu, persamaan ketiga itu selalu kurva kendalanya. Kan X sama Y-nya harus memenuhi hubungan ini.
Nah, dari sini kita cari berapa X dan Y-nya. Ya, lambdanya ikut dihitung. Karena terlibat di hitungannya. Oke, dari yang ini saya pindahkan ruas. 2X-nya dikeluarkan menjadi ini. Kemudian saya hitung. 2X kali 1 min lambda 0. X-nya 0 atau lambdanya 1. Oke. Kemudian dari yang persamaan kedua, Y-nya saya keluarkan 2 min lambda per 2. Gitu ya. Sama 0. Dapat Y-nya 0 atau lambdanya 4. Yang ini belum diapa-apakan, neplok aja. Nah, sekarang kita harus mengkombinasikan. Kalau X-nya 0, yang memenuhi ini semua tuh, Y-nya berapa? Untuk itu, kalau X-nya 0, jangan ambil Y0 ya. Y0 kan dapatnya dari persamaan yang lain, yang kedua. X-nya 0, saya mau nyari Y-nya. Saya substitusikan X sama 0 ini ke sini percuma, nggak ada X-nya. Saya substitusikannya ini ke persamaan 3, karena harus memenuhi yang 2, harus memenuhi yang 3. Yang 2 nggak ada kontribusi X-nya, nggak perlu dihitung lagi. Tapi persamaan 3 ada. Jadi ini, X sama dengan 0, saya masukkan ke persamaan 3. Oke. Masukkan aja. X-nya 0, jadi 0 kuadrat ditambah ini. Sama 1. Saya dapat pasangan Y-nya. Yaitu plus min 2. Gitu ya. Kemudian yang Y0. Y0 itu baru memenuhi persamaan 2. Harus memenuhi persamaan 1 dan 3 juga. Persamaan 1 nggak ada Y-nya. Jadi berapapun Y-nya dipenuhi ini. Tinggal ini Y0 harus memenuhi persamaan 3. Jadi Y sama dengan 0 saya substitusikan ke persamaan 3. Ya. X kuadrat tambah 0 kuadrat per 4. Min 1 sama 0 dapat X-nya plus min 1. Lambdanya ya kita libatkan juga. Lambda sama dengan 1 harus memenuhi persamaan 2 dan 3. Ini kan baru persamaan 1 tadi. Persamaan 3 nggak ada lambdanya, abaikan. Persamaan 2 ada lambdanya, kita substitusikan ini ke persamaan 2. Y kali ini, hasilnya Y sama 0, udah nggak usah dievaluasi, karena ternyata Y sama 0 kan tadi udah selesai. Yang ini. Jadi sudah dievaluasi tadi Y0. Lambda 4. Lambda 4 kita masukkan ke persamaan 1 ya. Kalau ke persamaan 3 percuma nggak ada lambdanya. Ke persamaan 2 ya tadi ini juga dari persamaan 2 gitu. Jadi masuk ke persamaan 1. Ketemu X-nya 0. Udah nggak usah dievaluasi lagi. X sama dengan 0 tadi udah selesai kan ini. Nah, dari situ kita kumpulkan pasangan X, Y yang memenuhi ketiga persamaan ini. Yaitu titik kalau X-nya 0, Y-nya harus plus min 2. Ini 2 titik. Kalau Y-nya 0, X-nya plus min 1. Ini 2 titik. Lambda nggak perlu ya. Saya terakhirnya hanya perlu pasangan X, Y-nya aja. Nah, setelah itu, ini tadi fungsinya saya salin ulang ke sini. Saya hitung nilai fungsinya di titik-titik ini. Masukkan 0, Y-nya min 2, jadi 6. Dan seterusnya. Nah, dari sini yang paling gede jadi titik maksimum. Titik maksimum adalah di P1 dan P2. Nilai maksimumnya 6. Di soal ini sebenarnya hanya ditanya nilai maksimumnya, jadi ya sebenarnya jawabannya 6 gitu ya kalau di PG atau isian. Titiknya nggak ditanya, tapi selama menghitung ya perlu menghitung titiknya dulu. Titiknya ya ini, 0-2 dan 0,2. Begitu. Coba dilihat dulu, paham tidak? Kalau ada yang nggak paham, tanya sementara saya ngabsen dulu. Mau nanya, Pak? Ya?
Itu tulisannya apa Pak yang di lambda sama dengan Benar, 1? suara kamu kecil. Coba gedean. Itu tulisannya apa Pak? Yang di lambda sama dengan 1 yang mudah di yang di Ini, kanan yang Pak, ini? yang sananya Pak, yang Y sama dengan 0-nya. Itu Oh, apaan Pak? sudah dievaluasi. Oh, Y0 tadi udah kita hitung, jadi nggak usah ngitung lagi. Jadi kalau lambdanya 1, dapat Y-nya 0. Berapa X-nya? Nggak perlu, karena Y0 udah dapat tadi X-nya ini. oke, Sudah Pak. dievaluasi. Jelek itu ini tulisan? Ya Pak, saya pikir mudah dikromasi Pak. Saya tulis agak bagus. Kuning. Malah udah 5 jelek, Pak. Sudah dihitung aja ya. Hitung. Ada. Gara-gara dikasih 5 terus saya menulis halusnya waktu SD. Harusnya kasih 9, mungkin tulisan saya jadi bagus. Karena jadi semangat nulis bagus. Oke. Tapi nggak berlaku lah tadi yang saya omong, nanti mahasiswa bilang, saya dikasih nilai C sih, coba dikasih A, saya jadi semangat gitu nanti. Cilaka, saya harus ngasih A. Oke, paham ya caranya gitu. Soal kedua sama aja dan mirip-mirip hitungannya. Soal kedua ini. Cari titik-titik ekstrim, maksimum atau minimum dari fungsi ini. Sepanjang elips ini. Oke, caranya kayak tadi, tinggal grad F, lambda grad G. Mana G-nya? G-nya itu kendala tuh biasanya dibuat salah satu 0. Jadi saya ini revisi dikit menjadi ini, gitu. Saya ubah. Nah, ini baru GXY-nya. Karena kadang-kadang kendalanya seperti ini, di sini juga ada X lagi, misalkan sama dengan sin X tambah 2. Nah, itu kedepankan ya. Salah satu ruas dibuat 0 di kendalanya. Oke, hitung lagi grad F. Grad F ini turun ke X min 2X, turun ke Y 2Y. Ini. Grad G turun ke X menjadi setengah X, turun ke Y 2Y. Oke, kumpulkan suku yang bersesuaian. Min 2X, lambda kali ini. 2Y, lambda kali 2Y. Tambah, jangan lupa, ini kan baru 2 persamaan, 3 bilangan nggak diketahui, tambah kendalanya. Karena XY-nya harus memenuhi hubungan kendala ini. Nah, kayak tadi lagi, dari yang pertama saya pindahkan ruas, ketemu X-nya 0 atau lambdanya min 2. Dari yang kedua, dapat ini. Udah karena mirip sekali, saya cepat aja ya. Yang ketiga belum diapa-apakan. Substitusikan Pak, maaf ya? Pak, buat yang lambda min 2 tuh berarti dari yang substitusi min 2X sama dengan lambda kali X per 2 kan Pak? Itu bukan harusnya min 4 ya Pak? Sebentar. Dari yang mana ini? Iya Pak. Yang kamu tanyain baris ini? Enggak Pak, baris yang atas yang waktu masih belum ke bawah. Lambda atau lambda berapa? Enggak, benar. Lambda min 2. Betul kan ini supaya 0. Min 1 min 2 per 2. Salah gitu ini? Benar. Supaya ini 0, lambdanya berapa? Min 2 kan? Yang dimaksudkan itu bukan? Oh iya Pak, maaf Pak. Benar, benar. Hitungnya aja ya. Oke. Kembali kayak tadi. X sama dengan 0 harus, ini kan dari persamaan 1, X sama 0, harus memenuhi persamaan 2 dan 3. 2 nggak ada X-nya. Abaikan. Masukkan ke 3. Harus memenuhi ini. X0 masukkan ke 3. Jadi mungkin kalian bertanya, kok nggak dimasukkan ke 2? Nggak ada gunanya dimasukkan ke 2. X sama 0 nggak ada X-nya. Jadi masukannya ke 3.
Didapat pasangan Y-nya. Gitu ya. Kemudian Y sama 0. Ini persamaan 2. Harus memenuhi persamaan 1 dan 3. 1 nggak ada Y-nya, jadi masukannya ke 3 lagi. Didapat pasangannya ini untuk Y0. Lambda min 2 masukkan ke persamaan 2 ya yang ada lambdanya. Masukkan ke persamaan 2. Diperoleh Y-nya 0. Oh, udah nggak usah dihitung lagi. Sudah dievaluasi. Karena ini Y0 kan tadi udah ini. Lambda 1 masukkan lagi ini ke, jangan ke persamaan 2 lagi. Ini kan dari persamaan 2. Lambda 1 masukkannya ke persamaan 1. Kenapa nggak ke 3? Karena 3 nggak ada lambdanya. Masukkan ke 1, dapat X-nya 0. X0 tadi udah dihitung pasangannya. Jadi sudah dievaluasi, nggak usah dihitung lagi. Nah, dengan demikian saya dapat titik-titik kritisnya. Kalau X-nya 0, Y-nya plus 1 sama min 1. Kalau Y-nya 0, X-nya plus 2 dan min 2. Ada 4 titik. Ini. Ya. Permisi, Pak. Ya. Izin mengoreksi yang Sanya tadi. Kayaknya maksud Sanya tuh ini Pak waktu dari min 2X sama dengan lambda V per 2. Terus ke yang kanan tuh harusnya jadi 2X dalam kurung min 1 min V per 2. V per 4 salah Pak. Jadi X sama dengan 0 atau V? Koefisien lambda Pak, salah lambda. Min 1 min lambda per 4. Oh. Ya. Betul kalau gitu. Ini per 4 ya? Iya Pak. Jadi harusnya lambdanya? Min 4. Min 4. Oh, berarti harus saya evaluasi ini. Min 4. Masukkan ke persamaan berapa? 2. Ini berarti lambdanya 4 atau min 4? Min 4 ya? Min 4, Pak. Jadi tambah 4 di sini ya? Betul? Tapi tetap dapat Y0, untung nggak merubah. Kalau ini misalkan dapat Y-nya 2, ya harus kita masukkan lagi ke persamaan 3 untuk Y2. Tapi ini kebetulan dapat Y-nya 0 dan 0 udah dihitung. Oke. Ya, untung nggak berubah titiknya. Kalau ini berubah, titiknya bertambah lagi. Saya ngitungnya ini harus ditambah lagi. Oke. Nah, jadi ini tadi fungsi semula ini saya salin ini. Tinggal dihitung aja di titik-titik kritis ini nilai fungsinya. Sehingga saya dapatkan mana titik minimum adalah P3 dan P4. Ini dan ini titik minimum. P3 dan 4. Nilai minimumnya min 4. Nilai setnya. Yang 2 lagi titik maksimum dengan nilai maksimumnya 1. Gitu ya. Gampang kan ya? Enggak gampang kayak gininya. Contoh dua contoh ini aja gampang. Coba kita lihat yang ketiga. Rumit nih. Oke. Yang ketiga. Tentukan volume maksimum dari sebuah kotak yang dapat dibuat bila harga bahan alasnya, jadi alasnya mungkin harus kuat gitu ya. 3 kali harga bahan sisi yang lain. Kotaknya anggap tertutup deh. Harga bahan alasnya 6.000. Alasnya 6.000 yang bawahnya. Berarti harga bahan per meter persegi. Berarti harga dinding-dindingnya dan tutup atasnya itu 2.000 ya. Per meter persegi. Ya, harga dinding-dindingnya keempat dinding dan tutupnya 2.000 karena kan sepertiganya berarti alasnya segini, dinding-dindingnya sepertiganya 2.000. Nah, tentukan volume maksimum yang akan dibuat kalau uangnya cuma punya segini.
Nah, coba kita lihat perumusannya sebelum sampai ke catatan ini. Misalkan ukuran kotaknya ini X, ke sana Y, tingginya Z. Volumenya adalah ini. Kenapa saya membentuk volume? Karena tentukan volume maksimum. Berarti harus menentukan berapa X, berapa Y, berapa Z, supaya volume ini maksimum. Ya harus memunculkan fungsi volume. Kalau tanpa kendala, ya ini jadi tak hingga. X-nya tak hingga, Y-nya tak hingga, Z-nya tak hingga, volumenya tak hingga. Tapi ada kendala. Kendalanya apa? Kita hitung harga bahannya. Nggak boleh melewati ini. Katakan dibelanjakan semua, itu habis 120.000. Nah, kita hitung harga bahannya. Bahannya tadi yang bawah luasnya X kali Y kali 6.000. Ya, 6.000 kali XY. Itu bahan alas. Yang dindingnya 1, 2, 3, 4 itu 2.000-an, tutupnya juga 2.000 per meter persegi. Jadi kita lihat ini. Ini tutupnya X kali Y. Ini dinding yang X set. Ini dan yang belakangnya. Kemudian yang kiri kanan Y set. Jadi ada 2 ini. Semuanya kali 2.000. B-nya saya sederhanakan jadi ini. Bukan sederhana, ya pokoknya ini disederhanakan. Nah, ini adalah kendalanya. Bahwa harga bahannya ini harus dihabiskan Rp120.000. Ini saya sederhanakan, semua ruas dibagi berapa ya? 4.000 ya. 8.000 jadi 4. Bagi 4.000 tinggal 2. Ini 1, ini 1, ini dibagi 4.000 tinggal 30. Bawa ke depan. Kenapa dibawa ke depan? Supaya salah satu ruas 0. Jadi ini kendalanya nih. X, Y, dan Z-nya harus memenuhi ini. Memaksimumkan fungsi V dengan kendala syarat bahwa X, Y, Z-nya harus memenuhi ini. Nah, di sini 3 variabel nggak bisa dieliminasi. Tapi hukum pelipat Lagrange itu berlaku untuk variabel berapapun. Jadi tetap aja grad V nanti sama dengan lambda kali grad G. Cuma gradnya nanti 3 komponen kayak gini. Ada turunan ke X, Y, dan Z. Ya. Nah, dicari ukuran X, Y, Z supaya V maksimum dengan kendala ini. Dan rumusnya sama. Grad V sama lambda grad G. Cuma ini 3 variabel aja. Turunan V. Grad V. Turun ke X ini. Ini V ya. Turunkan ke X yang ini tinggal YZ. Turunkan ke Y tinggal XZ ini. Turunkan ke Z tinggal XY ini. Yang ini G-nya sama. Turunkan ke X 2Y ditambah Z. Turunkan ke Y yang ada Y-nya aja menjadi 2X ditambah Z. Turunkan ke Z ini tinggal ini X, ini Y. Begitu? Kumpulkan. Ini sama dengan lambda kali ini. Gitu ya. Ada 3 ditambah kendalanya. Nah, kita harus mencari X, Y, Z yang memenuhi 4 persamaan ini. Rumit, saya nggak mau ngitungnya. 2 tahun lalu saya hitung. Di kelas. Sebelum pandemi. Aduh, lama pisan. Sampai 2 atau 3 tahun lalu, lupa saya. Sampai mungkin ngerjain nyari X, Y, Z-nya 20 menit mah ada atau lebih waktu itu. Waduh, saya sampai ketinggalan rasanya waktu kuliah. Jadi saya karena udah kapok, udah pokoknya kalian kalau di ujian nggak akanlah keluar yang serumit ini mencari X, Y, Z-nya. Tapi intinya teorinya cari X, Y, Z, lambda tentunya terlibat waktu ngitung,
setelah didapat, kayak tadi lagi, X, Y, Z-nya masukkan ke fungsi volumenya, mana yang paling gede. Gitu ya. Oke, udah ini ditinggalkan, dijamin di ujian nggak akan keluar yang kayak gini. Nanti satu soal bisa 30 menit kayak gini. Nah, lanjut ke soal terakhir. Hari ini kuliahnya cuma sejam berarti lah, kurang bahkan. Ya sejam lah, kita 15 menit lagi. Nah, sekarang saya balik dulu ke sini. Ke teorinya. Hukum pelipat atau metode pelipat Lagrange bisa juga kendalanya ada dua nih. Jadi tentukan titik ekstrim, maksimum atau minimum, atau keduanya kalau ada, pada elips. Jadi kendalanya harus pada elips. X, Y, Z-nya harus pada elips. Bukan, pada kurva ya, pada elips yang merupakan perpotongan silinder ini dengan bidang ini. Ingat, ini di ruang nih. Kalau di bidang XY kan ini lingkaran. Kalau di ruang setnya bebas, jadi silinder. Bidang ya di ruang. Oke ya. Jadi gimana kalau kendalanya ada dua, yaitu perpotongan ini dengan ini. Harus ada di sini, X, Y, Z-nya. Harus ada juga di sini. Nah, kalau kendalanya ada dua, maka hukum pelipat Lagrange-nya seperti ini. Ini fungsi yang mau dicari titik ekstrimnya, kayak biasa grad F, sama dengan lambda kali grad kendala 1 ditambah mu kali grad kendala 2. Itu rumus hukum pelipat Lagrange-nya. Enggak diturunkan di sini ya, dipakai aja. Jadi nanti kalau ini hanya melibatkan X, Y. Yang ini melibatkan Y, Z. Kita harus ngelihatnya, berarti ini tetap dipandang sebagai X, Y, Z. Ini juga X, Y, Z. Meskipun kalau ini nanti diturunkan ke Z, dia 0, nggak ada Z-nya itu. Oke, jadi, nanya, Pak. Ya. Kalau misalnya silindernya misalnya dilihat dari lingkaran gitu bisa nggak, Pak? Jadinya dia cuma dua bidang doang gitu. Nggak bisa. Karena maunya perpotongan antara dua permukaan ini. Maunya kurva. Sebenarnya kurva kendalanya selalu kurva ya. Coba kita supaya lebih jelas saya gambar dulu di GeoGebra. Waktu kita cukup soalnya ya. GeoGebra. Kita gambar ini supaya kelihatan kenapa gini gitu. Di GeoGebra-nya lagi loading, belum muncul. Nah, muncul dia. Oke. Saya gambarnya di 3 dimensi, jadi nggak boleh di sini. Ini bidang XY. Cari di sini yang 3D grafik. Ini geser supaya nggak perlu tadi apa ya, X pangkat. Oh, bentar, Pak. Maksudnya tadi berarti kalau misalnya kayak kurva gitu berarti bukan kurva ya hasilnya, Pak, berarti jadinya titik. Betul, kalau hanya di bidang X-nya nanti belum tentu menjadi kurva itu. Baik, supaya jelas sih, tapi saya gambarkan. Jadi kendalanya harus nanti kurva ya. X kuadrat tambah Y kuadrat sama 2. Ini. X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 2 tadi ya. Itu kan tabung gitu. Kalau hanya di X ya hanya lingkaran ini ya. Satu lagi kita punya persamaan bidang X kuadrat per 4 tambah Y kuadrat sama 1. X pangkat 2. Salah. Bukan itu Ini. Y tambah Z sama dengan 1. Y tambah Z sama dengan 1. Nah,
Warnanya lebih kencang coba ya. Supaya biru dengan hijau tuh nggak terlalu tentang. Ini ganti merah sama saya. Opacity-nya. Nah, segitulah. Nah, jadi sebenarnya kurva kendala tuh kembali kendalanya tuh kurva gitu ya. Kurva irisan ini nih. Sepanjang X, Y, Z-nya sepanjang ini gitu ya. Sepanjang yang kayak elips ini. Ya ini ke bawah bidang mungkin ya. Nah, gitu. Kalau ininya hanya di bidang, nah lain nanti kurvanya mana? Kalau yang hijau itu hanya yang di bidang. Bisa-bisa nanti cuma satu titik gitu. Ngapain satu titik ya? Maksimumnya di situ, minimumnya di situ kalau cuma satu titik. Jadi masing-masing itu memang harus ruang XYZ-nya ya. Jadi bukan XYZ-nya boleh di yang merah sembarang tempat, harus juga di yang hijau gitu. Begitu kira-kira lah gambarannya. Kendalanya dua. Jadi XYZ-nya harus ada di irisan ini. Oke, hitungannya sih standar aja, tinggal masukin ini hitungannya. Dan kalian nggak paham gambarnya nggak apa-apa. Oke ya. Jadi grad F sama lambda grad G tambah mu grad H itu ya. Di mana apa? Di soal ini kendalanya ini saya pindahkan ruas supaya salah satu jadi 0. Ini juga pindahkan ruas. Nah, udah saya hitung grad F. Grad F turun ke X 1, turun ke Y 2, turun ke Z 3. Enak. Supaya ngitungnya nggak terlalu rumit nih, variabelnya banyak. Jadi dikasih ininya juga yang sederhana. Hati-hati ini bukan bidang ya. Ini fungsi 3 peubah. Ada X, ada Y, ada Z, ada nilai fungsinya. Katakan U ini. Gambarnya nggak tahu di dimensi 4. Mungkin cuma setan yang bisa lihat sama malaikat di dimensi 4. Tapi muncul dalam masalah sehari-hari ya. Misalkan temperatur sebuah titik di ruang. Koordinatnya X, Y, Z. Temperaturnya sekian gitu. Nah itu kan temperatur fungsi 3 peubah. Ini tadi saya daripada nggak gambar-gambar, ini udah saya gambar tuh. Ini kendalanya di sini nih. Di irisan ini. Di kurva yang kayak elips itu. Oke, tapi nggak tahu gambarnya nggak apa-apa. Kita hitung aja ini. Grad F, lambda grad G, tambah mu grad H. Grad G-nya, nah harus turun ke X, turun ke Y, turun ke Z. Kalau hanya turun ke X dan ke Y aja, ya nanti nggak akan bisa masuk sini dong. Ini vektor 3 komponen. Kalau ini ditulisnya hanya turun ke X dan ke Y, 2 komponen nggak bisa disamadengankan. Gitu ya. Jadi ini turun ke Z-nya tetap dihitung. Demikian juga yang ini turun ke X, turun ke Y, turun ke Z. Nah, samakan ini. Hasilnya ini. Suku yang bersesuaian saya hitung. 1 sama dengan lambda kali 2X tambah 0 kali mu. Ya, 0 nggak usah. 2 sama dengan lambda kali 2Y ini. Ditambah mu kali 1. 3 sama dengan ini 0 sama mu. Nah, mu-nya udah ketemu. Nanti masukkan ke sini, bisa ketemu lambda kali Y-nya dan seterusnya. Ditambah ini kendalanya tadi 2. Karena ini apa? Yang dicari X, Y, Z, tapi lambda dan mu terlibat. Ada 5 variabel. Saya malas ngitung-ngitungnya, ini soal sebenarnya contoh dari buku. Kalian nanti baca sendiri ya mencarinya. Nggak terlalu susah kalau ini. Ini urutannya. Asal teratur. Kalau nggak teratur bisa tersesat. Ini nanti nyarinya nggak saya jelaskan, nanti baca sendiri. Ketemu titik kritisnya, jadi yang memenuhi kelima persamaan ini adalah titik ini dan titik ini, X, Y, Z-nya. Dihitung nilai fungsinya 5 dan 1.
Nah, ada dua yang paling besar jadi titik maksimum ini dengan nilai maksimum 5, yang kecil ini nilai minimumnya 1, titik minimumnya ini. Begitu. Jadi di pelipat Lagrange tuh yang rumit ininya nih. Kadang-kadang. Ya, tentunya di ujian akan diperhitungkan kalau soal PG atau isian ya 5 menit bisa selesai gitu ya. Atau kombinasi ada soal yang mungkin hanya 3 menit. Nah, yang bagian ini bisa lebih gitu. Begitulah ceritanya hukum pelipat Lagrange ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ini mengakhiri bahan kita untuk fungsi 2 peubah. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, maaf Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Itu kenapa kalau misalkan fungsi kendalanya ada 2, dia ditambah? Ini nggak saya buktikan. Buktinya rumit ini. Mungkin dengan alat kita sekarang aja nggak cukup. Kalau yang dengan satu kendala, gampang tadi. Gitu ya. Kelihatan kan persinggungan antara kurva ketinggian dengan kurva kendala. Gitu. Ini diterima aja kalian dengan hati terbuka. Kalau mau bukti, kita ngadain satu sesi terpisah. Buat apa kalian nanti pusing di buktinya. Gitu ya. Sebenarnya gambar tadi aja ini di matematik bukan merupakan bukti. Jadi kalau mau bukti formal secara aljabar diturunkan, ini ada buktinya di matematik. Nggak berdasarkan gambar gini gitu kan. Ini intuitif kan. Persinggungan juga intuitifnya kalau maksimum ya pasti bersinggungan gitu. Sebenarnya ada bukti formalnya lagi ini juga. Nah, itu kalian lewati aja. Atau kalau pengen tahu, pindah ke matematik. Ya, oke. Beberapa memang di kalkulus diberikan ya udah ini rumusnya gitu. Karena alatnya kalau mau dibuktikan terlalu panjang atau alatnya kurang, juga sasaran TPB bukan ke sana. Ya. Oke, ada lagi? Nah, kalau nggak ada saya stop dulu ya.